BPS itu memberi informasi pula tentang status pekerjaan. Dikelompokkan menjadi 7 status. Jadi maksudnya orang bekerja di sektor apa, lalu di sana statusnya sebagai apa? Nah, misalnya sebagai buruh atau pegawai, atau sebagai pengusaha, dan seterusnya. 2 di antara 7 status tersebut disebut pekerja formal. Ada 2 saja yang disebut pekerja formal. 1 berstatus buruh atau karyawan atau pegawai. Dalam konteks ini termasuk isi ya, dan yang satunya lagi berstatus berusaha dibantu buruh tetap. Yang berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar ini tentu mereka yang mempekerjakan buruh tetap. Buruh tetap pengertiannya yang memenuhi syarat-syarat peraturan ketenagakerjaan. Nah, dengan demikian umumnya yang pengusaha yang memiliki buruh tetap itu umumnya adalah usaha menengah dan usaha besar, korporasi ya, perusahaan besar atau sekurang-kurangnya usaha menengah, sedikit usaha kecil yang memiliki buruh tetap. Nah, jumlahnya si pengusaha atau berusaha dibantu buruh tetap ini sebanyak 5,01 juta orang atau 3,52% dari total pekerja pada Februari 2024. Masuk akal ya, jadi sebenarnya hanya 5 juta nih pengusaha yang memiliki buruh tetap. Yang terbanyak dari pekerja formal adalah menjadi buruh, karyawan, pegawai, termasuk TNI, termasuk Polri. Nah, mereka yang bekerja pada orang lain atau pada instansi ya, atau kantor atau perusahaan secara tetap dengan menerima upah atau gaji, baik berupa uang maupun barang, dan tentu memenuhi standar ketenagakerjaan. Jumlahnya memang terbanyak masih dari semua orang yang bekerja, sebanyak 53,04 juta orang atau 37,31% dari total kerja. Kalau dijumlahkan 2 status ini mencapai 58,05 juta orang atau 40,83% dari total kerja. Itu disebut pekerja formal. Nah, dengan demikian kan yang lebih banyak adalah pekerja informal. Siapa pekerja informal? Mereka yang berstatus 1 berusaha sendiri, 2 berusaha dibantu buruh tidak tetap. Kedua-duanya ini berarti usaha mikro maksimal kecil kan. Kemudian pekerja bebas di pertanian. Yang ketiga ya, itu buruh tani. Lalu pekerja bebas di non pertanian. Pekerja bebas di non pertanian ini ada yang level bawah mungkin ya, serabutan, ada yang mungkin konsultan. Dan yang lebih penting ada status kelima, yaitu pekerja tidak dibayar. Bekerja tapi tidak dibayar atau pekerja keluarga. Jumlah kelima-limanya ini sebanyak 84,13 juta orang atau 59,17% dari total pekerja per Februari 2024. Bisa dipahami ya bahwa perbaikan kondisi ketenagakerjaan itu dicirikan antara lain persentasi pekerja informal itu mestinya menurun. Jika makin maju mestinya pekerja formal lebih banyak, dan memang sempat terjadi ya dari tahun 2010 sampai 2019-an 20 itu pelan-pelan pekerja informal menurun hingga kisaran 55%. Tapi akibat pandemi naik kembali menjadi 59,60%, dan tadi kita sudah melihat masih 59,17% pada Februari 2024. Dan catatan lain pada Februari 2024 ini memang terjadi penurunan persentasi pekerja informal dari 60,12 di tahun 2023 menjadi 59,17. Namun secara jumlah orang justru bertambah dari 83,34 menjadi 84,13 juta orang. Jadi pekerja informal masih sedikit bertambah dan masih persoalan serius dalam perekonomian Indonesia. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah terus bertambahnya pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar, mencapai 20,04 juta orang. Kita bisa membayangkan dalam kehidupan sehari-hari orang ini nyaris seperti pengangguran, tidak dibayar, hanya bekerja untuk banyaknya pekerja informal ini dapat diartikan pula lapangan kerja yang tercipta tidak memberikan pekerjaan yang layak. Ya, layak dalam arti keamanan, keberlanjutan, dan terutama dalam hal pendapatan.